Al-Wajid, Allah Maha menemukan, di dalamnya terkandung makna Allah Maha mengetahui. Nama Al-Wajid menggambarkan kepada kita, apapun kondisi real kita, itu semua tidak akan tersembunyi dari Allah. Allah Maha tahu. Tidak ada yang dapat tersembunyi dari Allah. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, jumpa lagi dalam program kita meneladani akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode yang ke-80 kali ini, kita akan mengkaji bersama nama Allah Al-Wajid. Al-Wajid artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menemukan. Pada dasarnya, nama Al-Wajid ini bisa diartikan dengan beberapa makna. Makna yang pertama, Al-Wajid diambil dari akar kata wajada, yang artinya menemukan. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad di surah Al-Insyirah, apa-apa yang Allah temukan pada Nabi di masa lalu agar menjadi pegangan bagi Nabi untuk memahami bagaimana Allah akan memperlakukannya nanti di masa yang akan datang. Jadi, Al-Wajid, Allah Maha menemukan, di dalamnya terkandung makna Allah Maha mengetahui. Allah mengatakan, bukankah aku temukan engkau Muhammad sebagai seorang yatim, kemudian aku yang merawatmu, kata Allah. Bukankah aku menemukanmu sebagai orang yang tak tahu tujuan hidup, kemudian aku berikan petunjuk untukmu? Bukankah aku menemukan engkau sebagai orang yang serba berkekurangan, kemudian aku kayakan engkau? Jadi, nama Al-Wajid menggambarkan kepada kita, apapun kondisi real kita, itu semua tidak akan tersembunyi dari Allah. Allah Maha tahu. Tidak ada yang dapat tersembunyi dari Allah. Ketika hamba yang istiqomah dalam kondisi susah, penghasilannya pas-pasan, maka wajib bagi hamba yang bersangkutan meyakini Allah tahu kondisimu. Boleh jadi kenapa Allah belum merubahnya? Karena di balik kondisi yang mungkin dalam pandangan kita tak kita sukai, tapi ternyata di balik itu Allah siapkan kebaikan yang banyak. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi di balik apa yang kau benci ada kebaikan untukmu. Boleh jadi di balik apa yang kau sukai justru ada keburukan yang sedang menantimu. Jadi ini potret gambaran. Coba bayangkan
Nabi Yunus alaihi salam yang mendapati dirinya terkurung dalam perut ikan paus. Saya kira tidak ada sedikit pun peluang Nabi Yunus kalau ingin memikir mungkin tim SAR yang akan datang menyelamatkan. Tidak. Sehebat apapun manusia akan terputus komunikasi dengan manusia yang lain berada di tempat paling gelap di muka bumi. Gelapnya perut ikan paus, ditambah gelapnya dasar lautan, ditambah gelapnya malam. Tapi Nabi Yunus alaihi salam sangat sadar nama Allah Al-Wajid. Walaupun manusia nggak bisa menemukanku, tapi Allah Maha tahu. Makanya dia tak lepas dari doanya, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku termasuk orang yang zalim. Maka orang yang zalim, kezaliman kita itu membuat kita, ya Allah nggak menemukan kita. Karena kita menjauh dari Allah. Segala maksiat membuat kita tercampak, terlempar jauh dari Allah. Sebaliknya, amal-amal soleh membuat kita dikenal Allah. Makanya, ada ungkapan ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan sahabat, ya, Nabi berkata, selamat datang bagi seseorang yang Jibril menyampaikan salamnya untuk orang tersebut kepadaku. Sahabat tersebut terkejut. Hah? Jibril kirim salam kepadaku? Allah menyebut namaku? Nabi berkata, iya. Sahabat itu mengatakan, tapi aku di dunia pun gak terkenal. Kok bisa dikenal di langit? Inilah potret gambaran. Allah akan temukan hamba-hambanya yang bertakwa. Allah akan temukan hamba-hambanya yang beriman. Ini yang makna yang pertama. Al-Wajid, Tuhan yang maha menemukan. Tapi ada makna kedua, Bapak Ibu. Al-Wajid diambil dari akar kata jidah, yang artinya kekayaan. Jadi Al-Wajid bisa kita artikan Allah Tuhan yang maha kaya, maha berkelapangan. Allah tuh gak miskin. Allah itu kalau memberikan apa yang kita minta gak akan menjadi miskin dan berkurang kekayaannya. Maka dari itu dalam sebuah hadis qudsi, sekiranya kalian semua meminta permintaan dan aku berikan kepada tiap orang apa yang dimintanya, tidak akan berkurang dari kekayaan dan kekuasaanku kecuali seperti apa yang kurang dari lautan, dari air ketika dicelupkan seutas benang ke dalam laut. Kira-kira berapalah kadar yang menempel pada benang dibanding kadar air yang masih tersisa di lautan. Kita anggap itu kadarnya nggak signifikan. Begitulah kekayaan Allah. Allah ketika memberikan kepada kita dengan kadar tertentu, bukan berarti Allah miskin. Seperti tuduhan orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Berkatalah orang-orang Yahudi, tangan Tuhan terbelenggu. Mereka tuduh Tuhan itu pelit, takut miskin kalau memberikan apa yang diminta oleh hamba. Maka Quran pun tegaskan, ya bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah itu dibuka lebar-lebar. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Karena Allah adalah Al-Wajid, Tuhan yang maha kaya, maha berkelapangan. Sekiranya apapun yang kita minta diberikan Allah, gak akan berkurang signifikan dari kekayaan yang Allah miliki. Ada makna yang ketiga, para hadirin. Kata wajid juga sebagian ulama, khususnya para ulama-ulama tasawuf, mengaitkan nama ini dari kata wijdan, yang artinya perasaan. Al-Wajid, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Tuhan yang maha membolak-balikkan perasaan dalam hati seorang hamba. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita takut. Siapa yang maha membolak-balikkan hati manusia? Dialah Allah.
qulubul ibad baina usbu'im min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Perasaan semua hamba itu di antara jari jemari Tuhan, di mana Tuhan ingin membolak-balikkan bagaimanapun, itulah yang kita rasakan. Jadi nama Allah Al-Wajid ingin gambarkan kepada kita, ketika kau marah, ingat marahmu itu pun ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka dari itu, cara terbaik menghilangkan marah apa? Wudu. Cara terbaik menghilangkan marah apa? Zikir. Cara terbaik menghilangkan sedih apa? Baca Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati manusia akan merasakan ketenangan? Sebaliknya, perasaan galau, hampa, keluh kesah, itu obatnya bukan uang. Karena banyak orang dengan kekayaan yang melimpah, tapi uang yang banyak justru semakin menambah kegalauan yang sedang dihadapi. Innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dalam kondisi penuh keluh kesah. Kalau dapat nikmat, mengeluh dia. Banyak kali pun yang antar proposal katanya. Kalaupun Allah uji dia dengan kemiskinan, mengeluh juga. Kenapa ya Allah? Kau sempitkan bagiku rezekiku. Satu-satunya yang tidak mengeluh, yang mampu untuk menerima itu semua dengan hati yang damai, adalah orang-orang yang sholat. Merekalah orang yang senantiasa istiqomah dan disiplin dalam sholatnya. Ini makna Al-Wajid. Perasaan kita, emosi kita, amarah kita, kesedihan kita, itu semua untuk dapat mengontrolnya, untuk dapat kemudian kita tundukkan segala nafsu dan kepentingan kita agar sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Kuncinya adalah memperkenalkan diri kita dengan Allah dan mencoba mendekatkan diri kita dengannya. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang berbuat amal-amal soleh sedangkan dia beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik dimulai dari bagaimana kita mampu menata perasaan, menata emosi, sehingga inilah sumber utama lahirnya ketenangan batin dan kedamaian jiwa. Mudah-mudahan nama Al-Wajid ini bisa kita implementasikan dalam hidup kita sebagaimana yang dijelaskan. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Simak terus yang terbaru dari program ini. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.